Deon 친구들, 안녕하세요. 저는 박대현이에요. Sesuai dengan judul videonya, di minggu ini kita akan coba mengenal huruf konsonan dalam Hangul. Tidak lengkap rasanya jika kita kemarin sudah belajar huruf vokal dalam Hangul, namun kita belum belajar huruf konsonannya. Dan di video ini juga aku ingin jadikan kesempatan untuk menjawab beberapa pertanyaan dari sahabat Dion semua yang sudah banyak masuk perihal 11 huruf kombinasi dalam Hangul yang ada pada video sebelumnya. Dan untuk yang baru datang ke channel ini, selamat datang di channel This is Rizal Labiano. Di sini kita tidak akan hanya belajar bahasa Korea, namun kita juga akan membahas berbagai macam hal-hal menarik dan seru lainnya dari dunia entertainment, politik, historical, cases, crime, and horror. Bersama Deon Hanguko, channel ini juga sedang membuka kursus daring bahasa Korea gratis. Jadi tunggu apa lagi? Jika channel ini rasanya cocok dengan selera kalian, subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya sekarang juga agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video baru aku selanjutnya. Untuk yang sudah subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya, aku ucapkan terima kasih, kalian tidak akan nyesel. Jadi, ayo kita mulai videonya sekarang. Ya baik, kita akan coba jawab pertanyaan dari sahabat Deon dahulu. Kemarin banyak sekali yang bertanya dengan aku, Kak, ini kenapa jadi beda tulisannya begitu, jadi beda romanisasinya begitu. Di sumber yang lain romanisasinya bentuknya begini. Kenapa di sini bentuknya begini? Apakah ini kesalahan penulisan? Apakah ini typo? Ya, sudah pernah aku sampaikan di video sebelumnya bahwa kita tidak bisa belajar bahasa Korea hanya dengan huruf romanisasi. Salah satu penyebabnya ya ini. Karena setiap orang memiliki cara penyampaiannya yang berbeda. Ada yang berpendapat bahwa sebaiknya kita tulis huruf romanisasi sesuai dengan pelafalannya. Ada juga yang berpendapat bahwasanya pelajar juga perlu tahu bentuk romanisasi yang benar itu seperti apa. Dan aku salah satu orang yang setuju akan pendapat itu. Kemudian juga huruf romanisasi dalam Hangul ini sudah diatur oleh badan khusus di Koreanya sendiri, sudah ada yang mengurus hal ini gitu. Jadi sudah ada panduannya. Kemarin juga banyak yang mempermasalahkan ya huruf W, kemudian huruf W seperti ini dan huruf W seperti ini begitu. Ada juga yang mengatakan, Kak, setauku ini bacanya W bukan WAE. Ya memang benar, ketiga huruf ini semua dibaca W. Jadi yang kalian lihat itu adalah bentuk romanisasinya gitu. Kemudian juga kita terlepas dari bagaimana bentuk romanisasinya, kita hanya perlu fokus dengan cara pelafalannya. Karena bagaimanapun pada saat kita berbicara dengan orang Koreanya langsung, kita akan full menggunakan huruf Hangul ini gitu. Tidak mungkin kita menggunakan huruf romanisasi kepada orang Koreanya karena mereka tidak akan paham begitu. Jadi mulai ke depannya cukup hanya perlu fokus dengan pelafalannya. Kemudian romanisasi ini kenapa aku tuliskan juga karena tidak menutup kemungkinan juga kita akan bertemu dengan huruf romanisasinya. Contoh pada saat kita mungkin mencari sebuah lirik lagu lagu Korea, biasanya ada beberapa sumber yang juga menyertakan huruf romanisasinya bagi orang-orang yang tidak bisa baca Hangul. Jadi aku ingin paling tidak sahabat Deon begitu lihat sebuah huruf romanisasi, kalimat bahasa Korea dalam bentuk romanisasi, sudah ada gambaran, oh romanisasi ini bentuknya dalam Hangul seperti ini, begitu. Dan juga karena kalian sudah tahu pelafalannya seperti apa, kalian tidak kesulitan lagi ketika membaca huruf romanisasi. Dahulu ketika aku belajar ya
belum belajar Hangul pada saat itu. Jadi ketika menyukai sebuah lagu Korea, kemudian ingin coba ikut nyanyi, ya aku lihat romanisasinya gitu. Jadi ya cukup kesulitan mengingat mengingat romanisasi itu kan tulisannya random ya. Contoh Jo itu dalam romanisasi kan ditulis Jeo. Jadi pada saat itu aku baca mentah-mentah Jeo. Contoh Jonan Cakhan Saramiyo. Nah, itu kan kalau dalam romanisasi bunyinya jadi Jeoneun Cakhan Sarami Eyo. Nah, seperti itu. Bayangkan betapa sulitnya. Mulut kita mungkin bisa kesleo. Nah, mungkin seperti itu. Baik. Huruf konsonan dalam Hangul itu terbagi menjadi dua. Ya, sebelum kita lanjut lebih dalam lagi, aku ingin membahas kembali secara singkat materi di video sebelumnya. Ya, jadi bentuk huruf vokal dan huruf konsonan itu, untuk huruf vokal sendiri bentuknya seperti huruf A, I, U, E, dan O. Sedangkan huruf konsonan bentuknya seperti huruf B, C, D, F, G, H, C, K, L, dan seterusnya. Kenapa aku bahas ini? Karena bagaimanapun pelajar yang aku temui di kelas luring cenderung mereka masih tidak tahu huruf vokal dan huruf konsonan itu bentuknya seperti apa. Jangan tanya aku penyebabnya kenapa. Jadi huruf konsonan dalam Hangul itu terbagi menjadi dua. Yang pertama ada 14 huruf konsonan tunggal dan yang kedua ada 5 huruf konsonan ganda. Ini akan kita bahas satu persatu. Kita mulai dari 14 huruf konsonan tunggal. Huruf konsonan tunggal yang pertama ada huruf Giok. Untuk huruf Giok penulisannya seperti ini, dan perlu diingat ini adalah salah satu alasan mengapa Hangul itu menyenangkan. Ya, sebenarnya mudah. Banyak sekali pelajar nantinya yang akan bertanya, Kak, huruf Giok jika menjadi konsonan kedua itu nanti dibaca apa begitu? Jika berada di tengah dibaca apa? Begitu. Ya, caranya bagaimana? Kalian hanya perlu lihat dan ingat nama huruf tersebut. Contoh huruf Giok. Kita bisa lihat di sini. Ya, Giok. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca G, sedangkan ia menjadi konsonan kedua, nih ini konsonan pertama. Ya, ini konsonan kedua dibaca K. Giok. Nah, Giok. Jika di depan dibaca G, jika menjadi batcim dibaca K. Oke, K. Oke. Kemudian masih ingat cara penulisan huruf vokal dalam Hangul? Masih ingat huruf iyang ini? Nah, jadi huruf iyang juga termasuk ke dalam salah satu huruf konsonan tunggal dalam Hangul. Hanya saja jika ia menjadi konsonan pertama, ia tidak dibaca. Lalu apakah kita bisa menggantinya dengan huruf konsonan lain? Tentu bisa. Ya, kita bisa ganti dengan huruf Giok. Contohnya seperti ini, huruf Ga, Go, Go, Gu, Ge, dan Gi. Jangan ditulis seperti ini. Ini banyak sekali pelajar yang aku temui, mereka menulis huruf Giok berdampingan dengan huruf Iyeng. Sudah dikatakan jenis suku kata itu hanya ada 3. Masih ingat dengan jenis suku kata? Jenis suku kata itu ada 3. Yang pertama konsonan pertama tambah vokal seperti ini bentuknya. Contoh bentuknya. Kemudian yang kedua konsonan pertama tambah vokal tambah konsonan kedua. Contoh bentuknya seperti ini. Dan yang ketiga konsonan pertama tambah vokal tambah konsonan kedua dan konsonan ketiga. Bentuk contohnya seperti ini. Untuk konsonan kedua kita sebut batcim, kemudian konsonan kedua dan konsonan ketiga, gabungan antara konsonan kedua dan konsonan ketiga disebut giok batcim atau batcim ganda. Ya, jadi kalau kalian menulisnya itu contoh huruf giok tadi, kalian tulis berdampingan dengan huruf iyeng. Jika kita gambarkan jenisnya mungkin akan seperti ini. Konsonan tambah huruf vokal. Apakah ada dalam aturan jenis suku kata ini? Tidak sama sekali. Oleh karena itu, jangan menulis seperti itu karena itu salah. Ada baiknya bagi kalian yang baru datang, kalian bisa lihat
video aku sebelumnya tentang huruf vokal dalam Hangul, kita bisa mulai pelan-pelan dari sana. Selanjutnya, huruf yang kedua ada huruf nian. Penulisannya seperti ini, nian. Ya, untuk huruf nian, kita bisa lihat dari namanya, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca N, sedangkan jika ia menjadi bacim dibaca N juga. Untuk contoh penulisannya seperti ini. Na, no, nu, ne, dan ni. Selanjutnya huruf yang ketiga ada huruf diget. Sesuai dengan namanya, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca D, sedangkan ia menjadi bacim atau konsonan kedua dibaca T. Kemudian untuk contoh penulisannya seperti ini, ada da, do, du, de, dan di. Selanjutnya huruf yang keempat ada huruf riel. Untuk huruf riel sesuai dengan namanya, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca R, sedangkan jika ia menjadi bacim dibaca L. Untuk contoh penulisannya ada huruf ra, ro, ru, re, dan ri. Untuk huruf yang kelima ada huruf miem. Seharusnya sudah tahu hanya dengan melihat nama hurufnya saja, miem. Jika menjadi konsonan pertama dibaca M, sedangkan menjadi konsonan kedua dibaca M pula, sesuai dengan namanya. Contoh penulisannya seperti ini, ada huruf ma, mo, mu, me, dan mi. Selanjutnya ada huruf biep, sudah bisa kita tebak sesuai dengan nama hurufnya. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca B, jika menjadi bacim dibaca P. Contoh penulisannya ada ba, bo, bu, pe, dan bi. Kemudian ada huruf siot. Sesuai dengan namanya, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca S, sedangkan ia menjadi bacim, sedangkan jika ia menjadi bacim dibaca T. Untuk contoh penulisannya ada huruf sa, so, su, se, dan si. Selanjutnya huruf yang 8. Ada huruf I yang sudah aku sampaikan di video sebelumnya, bahwasanya huruf I yang termasuk ke dalam 14 huruf konsonan tunggal. Jika ia menjadi konsonan pertama, ia tidak berbunyi, sedangkan ia jadi konsonan kedua atau bacim dibaca eng, ng. Kita bisa lihat konsonan pertama yang ada di sini. Konsonan pertama huruf vokal, bacim. Ya, konsonan pertamanya tidak berbunyi sama sekali. Contoh hurufnya seperti ini. Ini huruf A, jika ditambah ieng maka dibaca ang. Kemudian ini huruf O, jika ditambah ieng dibaca ong. Kemudian huruf O ditambah ieng dibaca ong. Huruf U ditambah ieng dibaca ung. Huruf E ditambah ieng dibaca eng. Dan huruf I ditambah ieng dibaca ing. Ya. Jadi ingat, jenis suku kata itu hanya ada 3. Jadi tidak ada namanya konsonan double. Konsonan pertama ditambah lagi konsonan, ditambah lagi huruf vokal, tidak ada. Jadi jika ingin menuliskan sebuah kata dalam Hangul, ya tidak perlu bingung lagi begitu. Karena huruf I yang ini termasuk ke dalam 14 huruf konsonan tunggal. Jadi jika kita ingin menggunakan huruf lain, ya maka hapus dahulu I yang-nya, kemudian ganti dengan huruf konsonan lainnya. Selanjutnya ada huruf jiet. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca J, jika ia menjadi konsonan kedua dibaca T. Contoh penulisannya ada huruf ja, jo, ju, je, dan ji. Yang ke-10 ada huruf ciet. Penulisannya seperti ini. Untuk huruf ciet sesuai dengan namanya, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca CH. Ia menjadi konsonan kedua dibaca T. Contoh penulisannya ada huruf ca, co, cu, je, dan ji. Dan kemudian ada
juga yang bertanya, Kak, ini huruf apa gitu? Kok beda? Gitu. Dan juga tidak sedikit pula hanya karena beda penulisan huruf Hangul, mereka kesulitan. Dan tidak sedikit pula yang banyak kesulitan mengenal huruf Hangul hanya karena beda penulisan. Kita anggap dalam alfabet huruf A, penulisan setiap orang, setiap tangan orang itu berbeda. Apakah jika kita tulis begini, bunyinya jadi beda? Apakah kita tulis menjadi seperti ini, bunyinya berbeda? Tidak. Tetap dibaca A, bukan? Begitu juga dengan huruf Hangul. Contohnya huruf Jiat ini ada yang menulisnya seperti ini, kemudian menulisnya seperti ini. Ya, untuk huruf selanjutnya ada huruf Tiet. Tiet. Cara penulisannya seperti ini. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca TH, sedangkan menjadi bacim dibaca T. Contoh penulisannya ada ta, to, to, tu, te, dan ti. Selanjutnya ada huruf piep. Piep sesuai dengan namanya. Jika menjadi konsonan pertama dibaca PH. Jika ia menjadi bacim dibaca P. Contoh penulisannya ada huruf pa, po, po, pu, pe, dan pi. Huruf konsonan tunggal yang terakhir ada huruf hiat. Hiat. Cara penulisannya seperti ini. Aku ingatkan lagi, banyak sekali cara penulisan huruf Hangul di luar sana. Dan perlu aku ingatkan, bagaimanapun bentuknya tidak akan merubah bunyinya. Sama dengan huruf alfabet. Karena setiap penulisan orang berbeda. Untuk huruf iat, jika ia menjadi konsonan pertama dibaca H, sedangkan jika menjadi konsonan kedua dibaca T. Cara penulisannya ada huruf H, Ho, Hu, Hu, He, dan Hi. Setelah kita sudah mengetahui 14 huruf konsonan tunggal, selanjutnya kita akan bahas 5 huruf konsonan ganda dalam Hangul. Yang pertama ada huruf Sangdiga. Jika ia diletakkan di depan maupun bacim tetap dibaca T. Contohnya ada huruf ta, to, tu, tu, te, dan ti. Huruf kedua ada Sanggiok. Jika ia menjadi konsonan pertama maupun bacim tetap dibaca K. Contohnya huruf K, ko, ko, ku, ke, dan ki. Selanjutnya ada huruf sang biep. Jika ia menjadi konsonan pertama maupun konsonan kedua tetap dibaca P. Contohnya ada huruf pa, po, po, pu, pe, dan pi. Untuk huruf keempat ada huruf sang siot. Siot. Jika ia menjadi konsonan pertama dibaca S, sedangkan jika menjadi konsonan kedua atau bacim dibaca T. Dan kebetulan jika ia menjadi bacim, ini disebut juga kiok bacim atau bacim ganda yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Kita lihat contohnya. Ini ada huruf sa, so, so, su, se, dan si. Untuk contoh katanya, lihat jika ia menjadi konsonan pertama dibaca S. Contohnya sada, artinya murah. Kemudian jika ia menjadi konsonan kedua atau kiok bacim, ya, jadi bacim itu dibaca T. Jadi bukan ista tapi itta. Yang terakhir huruf sangjit. Jika ia menjadi konsonan pertama maupun konsonan kedua dibaca J. Contohnya huruf ca, co, co, cu, ce, dan ci. Ya, berikut ini ada 12 contoh kata. Kita bisa baca sama-sama. Yang pertama ada kogi. Kogi artinya daging. Kemudian yang kedua ada nuna. Artinya kakak perempuan. Sebutan dari adik laki-laki untuk kakak perempuannya. Kemudian yang ketiga ada tueji. Tueji
Ya, ini termasuk ke dalam 11 huruf vokal kombinasi. Jadi jika ingin menulis ini, kemudian ingin menambahkan huruf vokal yang lain, hapus dahulu huruf iyangnya. Di contoh kata ini, kita ingin menggunakan huruf diget, maka hapus dahulu huruf iyangnya, kemudian ganti dengan huruf diget, yang artinya babi. Selanjutnya ada mori. Mori artinya kepala. Kemudian ada banana. Banana artinya pisang. Kemudian yang keenam ada hosu, artinya danau. Yang ketujuh ada cima, artinya rok. Kemudian yang kedelapan ada podo. Podo artinya anggur. Yang kesembilan ada kori, artinya ekor. Yang nomor 10 ada apa, artinya ayah. Apa. Kemudian yang ke-11 ada ajoshi, artinya paman. Yang ke-12, yang terakhir ada uisa, artinya dokter. Ya, mungkin itu saja yang dapat aku sampaikan. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan oleh video-video baru aku selanjutnya. Untuk kalian yang masih belum paham, kalian bisa ulang video ini dari awal, tonton pelan-pelan. Dan untuk kalian yang sudah like, comment, and subscribe, aku ucapkan terima kasih. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Bye!